Putin mengira itu tidak akan pernah bisa dilakukan. Saat Rusia mencaplok Crimea secara ilegal pada 2014, Putin mengira ia sudah menang. Ukraina tidak punya cukup personel untuk merebutnya kembali, terlalu lemah dan penakut. Crimea tidak akan pernah dibebaskan. Tapi betapa zaman telah berubah. Ukraina kini lebih kuat dari sebelumnya dan baru saja membuat langkah monumental menuju pembebasan penuh Crimea. Rusia mendapat pukulan telak disertai pesan yang tak pernah dibayangkan Putin akan ia dengar. Tinggalkan Crimea atau Ukraina akan memaksa kalian pergi. Putin tidak mau bergeming, jadi Ukraina membuatnya membayar dengan serangkaian serangan spektakuler. Kita mulai dengan kejadian di pangkalan rudal Iskandar rahasia Rusia. Pada tanggal 28 April, Pasukan Operasi Khusus Ukraina atau SSO menggunakan telegram untuk mengumumkan bahwa mereka telah melakukan sesuatu yang seharusnya mustahil. Apalagi karena Ukraina seharusnya bahkan tidak tahu bahwa target terbaru mereka di Crimea itu ada. Pada malam tanggal 28 April, drone dari unit serangan tengah SSO menghantam lokasi penyimpanan sistem rudal taktis operasional Iskandar. Demikian pernyataan SSO. Mereka menambahkan peralatan tersembunyi itu berada di wilayah bekas pangkalan rudal dekat desa Ovroski, 40 km sebelah timur Simferopol yang diduduki. Ini pukulan besar bagi Rusia. Situs Iskandar adalah salah satu bunker yang diperkuat yang dibangun di Crimea pada era Soviet. Saat Perang Dingin, lokasi-lokasi itu digunakan untuk menyimpan rudal balistik jarak menengah Soviet R-5. Rusia kini memakai ini untuk Iskandar mereka. Setiap bunker tersembunyi terkubur di bawah tanah dan dilindungi lapisan beton tebal hingga 60 cm atau hampir 2 kaki. Ukraina harus mengatasi perlindungan ini bersama dengan lapisan tanah yang diletakkan di atas bunker-bunker tersebut. Ukraina sukses melakukannya di Crimea pada 28 April. Senjata pilihan Ukraina dalam serangan terbarunya di Crimea kemungkinan adalah FP2 menurut laporan New Voice of Ukraine. Drone serangan tengah ini buatan Firepoint, produsen hibrida drone rudal Flamingo Ukraina, dan bisa dipasangi hulu ledak besar untuk menembus beton. Saat ini, hulu ledak tersebut memiliki berat 105 kg atau 231 pon. Firepoint mengatakan bahwa mereka bertujuan untuk meningkatkan daya ledak drone FP2 miliknya dengan memperkenalkan hulu ledak seberat 150 kg atau 330 pon di masa depan. Jadi begitu Putin, serangan 28 April terhadap Iskandarmu memang buruk, tapi bisa saja lebih parah. Apapun yang terjadi di pangkalan rahasia Iskandar Rusia tetap buruk bagi Putin dan invasinya ke Ukraina. Ukraina menggunakan drone murah untuk menghancurkan fasilitas penyimpanan rudal Iskandar yang peluncurannya menurut UKR Inform bisa menelan biaya hingga $4 juta bagi Rusia. Itulah hasil investasi yang selalu diharapkan Ukraina. Dan kemampuan untuk menyerang dengan biaya murah dan sering inilah yang menjadi bagian dari strategi yang telah diciptakan Ukraina untuk merebut Crimea dari genggaman Putin selamanya. Serangan-serangan seperti inilah yang menciptakan perubahan dalam situasi di Crimea. Sebelum membahas itu, Putin akan meratapi kekalahan karena rudal Iskandar hilang akibat serangan drone Ukraina. Bukan hanya kerugian uang di Ovraski pada 28 April yang menjadi masalah. Putin mengandalkan rudal Iskandar untuk meneror Ukraina sejak invasi brutalnya. Rudal balistik Iskandar dapat terbang hingga 500 km atau 311 mil, jadi masuk akal jika rudal ini disimpan di Crimea. Sebagian besar daratan Ukraina berada dalam jangkauan dari semenanjung yang diduduki. Rusia juga telah mengembangkan varian hulu ledak Iskandar, termasuk versi klaster yang telah diluncurkan Rusia ke Ukraina setidaknya sejak April 2025. Oh, dan Iskandar M mampu membawa hulu ledak nuklir. Selama Putin masih memiliki rudal Iskandar di Crimea, dia mampu mempertahankan ancaman tersirat pemusnahan nuklir terhadap Ukraina. Implikasinya sangat kuat, meski Rusia sebenarnya tidak punya hulu ledak nuklir di Crimea. Setiap serangan Iskandar yang berhasil menghantam Ukraina jadi pengingat bahwa hal lebih buruk bisa terjadi. Ukraina bertindak cerdas pada 28 April dengan menghancurkan gudang rahasia Iskandar. Ukraina telah melumpuhkan kemampuan rudal Rusia dan mengurangi ancaman yang bisa Putin lancarkan terhadap daratan mulai sekarang. Ukraina belum selesai. Beton hancur dan kemungkinan lebih banyak drone menghancurkan rudal Iskandar di bunker rahasia Rusia. Pada 2 Mei terjadi serangan lanjutan ke kemampuan Iskandar Rusia di Crimea. Serangan semalam oleh pasukan pertahanan Ukraina mengenai kelompok taktis sistem rudal Iskandar dan beberapa radar di semenanjung yang diduduki, menurut media United 24. Ini adalah kampanye yang sengaja dilakukan
untuk mengurangi kegunaan Crimea sebagai aset ofensif Putin. Kalau dia tak bisa meluncurkan Iskander dari semenanjung, apa yang bisa dia lakukan? Itulah yang akan dipikirkan Putin saat drone Ukraina menghancurkan rudal Iskander Rusia. Bagi warga Rusia yang pindah ke Crimea setelah aneksasi ilegal Putin, target yang diserang Ukraina sebenarnya tidak terlalu penting. Yang penting, Ukraina berhasil menyerang dan telah melakukan serangan seperti ini bertahun-tahun. Kekuasaan Putin atas Crimea bergantung pada kemampuannya melindungi semenanjung itu. Perlindungan itu mulai goyah. Setiap drone Ukraina yang masuk wilayah udara Crimea jadi pengingat bagi rakyat Rusia bahwa perang yang dimulai pemimpin mereka bisa datang ke pintu mereka kapan saja. Jika warga sipil Rusia pergi, cengkeraman Putin atas Crimea akan melemah. Apa yang dilakukan Ukraina di sini adalah menyampaikan pesan kepada warga sipil tersebut. Pergilah selagi bisa, karena situasinya hanya akan semakin buruk. Agar pesannya benar-benar sampai, Ukraina perlu menambahkan tanda seru. Menyerang lokasi Iskander dan radar adalah langkah awal yang baik. Ini efektif mencegah serangan rudal ke Ukraina dan membuka peluang lebih banyak serangan drone ke aset Rusia di Crimea ke depannya. Ukraina tetap harus menegaskan bahwa waktu penjajah di Crimea semakin singkat jika ingin pergi. Kejelasan bagi para calon kolonis Putin muncul 2 hari setelah Ukraina menyerang tempat persembunyian rahasia Iskander milik Rusia. Ukraina menyasar jembatan Kerch yang menghubungkan Crimea dengan daratan utama Rusia. Ukraina memberi tembakan peringatan agar penjajah Crimea tahu bahwa Ukraina sedang bersiap menyingkirkan jembatan itu dari perhitungan. Pada 30 April, Angkatan Laut Ukraina di Telegram mengumumkan telah menghancurkan beberapa kapal penjaga FSB yang melindungi jembatan Kerch. Pada malam 30 April 2026, pasukan dan aset milik Angkatan Laut Angkatan Bersenjata Ukraina merusak armada kapal dan perahu di wilayah Selat Kerch. Demikian pernyataan Angkatan Laut Ukraina. Mereka menambahkan bahwa mereka tahu persis apa yang mereka hantam dengan menyatakan, sebagai hasil dari serangan tersebut, kapal patroli FSB Federasi Rusia Zobol dan kapal anti-sabotase Rachanok terkena. Serangan itu menyebabkan musuh kehilangan besar dan korban personel. Tentu, kapal bukan jembatan, tapi itu bukan poin utamanya. Ukraina melakukan 2 hal di sini. Mereka sudah memberi peringatan kepada siapapun di Crimea yang diduduki yang mau atau mampu mendengar. Kapal penjaga jembatan Kerch justru berhasil dihancurkan. Jika itu terjadi, bayangkan apa yang bisa Ukraina lakukan pada jembatan itu. Ukraina sudah punya rekam jejak terkait jembatan itu. Jalur penghubung ke daratan utama Rusia itu sudah beberapa kali diserang sebelumnya, terakhir pada Juni 2025 ketika Ukraina menggunakan lebih dari 1.000 kg atau sekitar 2.200 pon TNT untuk memasang ranjau di beberapa penyangga yang menopang jembatan Kerch. Serangan bahan peledak itu sekarang bisa dilanjutkan dengan serangan-serangan lain terhadap jembatan tersebut. Itu membawa kita ke aspek kedua serangan Ukraina. Ini adalah langkah awal. Hari ini kapal penjaga Rusia yang dieliminasi. Besok, jembatan itu sendiri yang akan menjadi target. Ukraina membuat jalur laut aman untuk mengirim drone maritim dan senjata ke jembatan Kerch. Bukan kebetulan serangan semacam ini terjadi saat Ukraina memperkenalkan versi baru drone mereka yang telah ditingkatkan dalam perang melawan Rusia. Mungkin drone maritim yang paling terkenal adalah Sea Baby, dan drone itu menerima peningkatan pada Oktober 2025 yang membuat kapasitas muatannya naik menjadi 2.000 kg atau lebih dari 4.400 pon. Itu 2 kali lipat jumlah TNT yang digunakan Ukraina untuk merusak penyangga jembatan Kerch pada musim panas 2025. Dan itu adalah hal terakhir yang ingin dilihat Rusia mendekati jembatan vital mereka pada tahun 2026. Itu mungkin terjadi sekarang karena kapal penjaga sudah dilumpuhkan. Namun ada hal lebih besar terjadi di sini. 2 serangan di Crimea ini sebenarnya punya tujuan lebih besar, meski tampak terpisah dan mengesankan. Ini soal mengusir Rusia dari semenanjung yang diduduki dengan cara tak terduga. Dan ini mengubah segalanya. Sebelum membahas itu, Anda menonton The Military Show. Inilah alasan kami membuat video, untuk menjelaskan hal yang sering tak terlihat dalam perang. Berlangganan hari ini agar Anda tak ketinggalan analisis kami. Kini, Ukraina tidak akan merebut Crimea dengan cara tradisional. Mengirim ribuan pasukan menyerbu semenanjung itu jelas bukan pilihan. Ukraina membutuhkan banyak tenaga untuk bertahan dari serangan Rusia, terutama di Donetsk, di mana Rusia telah melancarkan serangan musim semi yang diperkirakan berlanjut sepanjang tahun. Serangan darat ke Crimea memerlukan cadangan yang seharusnya disiapkan untuk bertempur di timur Ukraina.
Secara logistik, serangan darat ke Crimea juga sulit dilakukan. Putin bertahun-tahun mengumpulkan pasukan di Semenanjung dan diyakini masih memiliki sebagian besar dari 32.500 tentara yang ditempatkan pada 2020 untuk mempertahankan diri dari serangan darat. Bahkan jika Ukraina tidak perlu khawatir tentang mempertahankan diri, serangan tradisional terhadap Crimea yang diduduki akan menjadi tantangan besar. Ukraina punya pilihan sangat terbatas untuk mengirim pasukan ke Semenanjung itu. Serangan amfibi tetap mungkin, meski Ukraina telah menghancurkan banyak aset armada Laut Hitam Rusia selama perang ini. Semua itu dicapai dengan rudal dan drone. Ukraina tidak punya kekuatan angkatan laut untuk mengirim ribuan pasukan melintasi Laut Hitam ke Crimea, dan upaya seperti itu pasti menimbulkan banyak korban karena Rusia akan menembaki mereka. Mencoba menyeberang ke Crimea melalui Sivas, yang merupakan wilayah yang dipenuhi laguna dangkal dan bisa dilintasi saat air surut, akan menjadi pilihan yang lebih baik, meskipun tetap sangat berbahaya. Sivas bisa jadi titik sempit yang jadi target artileri dan rudal Rusia. Begitu juga jalur darat 3 mil yang menghubungkan Crimea dan Kherson. Tanah genting. Perikop memang terlalu sempit, sehingga Ukraina sulit mengirim pasukan ke Crimea tanpa kerugian besar akibat pertahanan Rusia. Membebaskan Crimea dengan cara militer tradisional bukan pilihan bagi Ukraina. Sebenarnya itu tidak perlu. Seperti disebutkan sebelumnya, kekuasaan Putin atas Crimea terletak pada kemampuannya melindungi Semenanjung tersebut untuk warga Rusia yang pindah ke sana setelah aneksasi ilegal. Ini adalah kesepakatan sederhana. Warga-warga itu merusifikasi Crimea atas nama Putin, dan dia memastikan bahwa Crimea tidak dibombardir oleh drone dan rudal Ukraina setiap hari. Disitulah letak peluang Ukraina untuk membebaskan Crimea. Pendekatan yang sangat tidak tradisional terhadap Semenanjung itu kini diterapkan. Kunci dari strategi Crimea Ukraina adalah melonggarkan cengkeraman Putin di Semenanjung itu melalui penghancuran aset-aset militer secara konsisten yang seharusnya membuat Crimea aman bagi rakyat Rusia untuk tinggal di sana. Serangan maritim Ukraina ke armada Laut Hitam Rusia adalah tahap awal rencana ini. Dalam 2 tahun pertama perang, Ukraina secara sistematis melumpuhkan satu persatu kapal perang Rusia di armada itu. Itu masih berlangsung. Pada malam 18 April, Ukraina menyerang 2 kapal pendarat Rusia di Crimea yang diduduki. Namun strategi awal melawan armada Laut Hitam mengakibatkan sepertiga armada tersebut hancur atau dilumpuhkan, yang pada akhirnya membuat Putin menarik kapal-kapal perang Rusia dari markas mereka di pelabuhan Sevastopol. Pertahanan Rusia di Crimea mengalami celah. Ini bukan hanya celah, tapi luka besar dalam pertahanan, karena angkatan laut yang harusnya melindungi Crimea ditarik mundur ke Novorossiysk, tempat angkatan itu jauh kurang efektif. Dengan Laut Hitam yang sudah berhasil diamankan sampai sejauh itu, Ukraina dapat fokus pada bagian kedua dari strateginya, yaitu terus-menerus melemahkan aset militer di Crimea itu sendiri. Ukraina telah melemahkan Crimea, sehingga wilayah itu tak lagi menjalankan peran logistik seperti yang diharapkan Putin saat invasi. Rantai pasokan telah terputus, baik masuk maupun keluar dari Crimea, yang membuat Semenanjung itu semakin terisolasi dari dukungan. Pada saat yang sama, Ukraina semakin berani melakukan serangan langsung ke Crimea. Yang kita bahas tadi hanya sebagian contoh dari banyak serangan yang menargetkan pertahanan udara Rusia hingga konsentrasi pasukan. Serangan terhadap pertahanan udara itu sangat intens, sehingga kemungkinan besar membuka koridor udara bagi drone Ukraina untuk mencapai tempat seperti pangkalan rahasia Iskandar. Kini, hampir setiap minggu kita mendengar serangan Ukraina terhadap pertahanan udara Crimea. Misalnya, pada 29 April, drone Ukraina menyerang stasiun radar MR-10 dan sistem pertahanan udara dalam serangan malam yang sama. Ukraina juga menghantam depot minyak di Crimea. Hal ini terjadi berulang kali. Setiap serangan Ukraina mengirim pesan ke penjajah Rusia di Crimea, mereka tidak aman dan Putin tak mampu melindungi mereka. Ketika pemimpin Rusia memindahkan lebih banyak pertahanan ke Crimea untuk menggantikan yang hilang, Ukraina menghancurkannya dan memanfaatkan kelemahan Rusia di tempat lain saat Putin mencoba mempertahankan Crimea. Ukraina tidak akan kirim pasukan ke Crimea karena tidak perlu. Dengan drone udara dan laut serta misil, Ukraina menggempur Semenanjung yang diduduki hingga menyerah tanpa perlu ke sana. Ini sangat penting karena membuat warga sipil Rusia takut. Ukraina tidak menargetkan warga sipil ini dengan senjatanya. Zelensky bukan Putin. Namun yang dilakukan Ukraina dengan setiap serangan suksesnya adalah menciptakan keinginan di antara warga sipil tersebut untuk pergi secepat mungkin.
Tak peduli keinginan Putin merusifikasi semenanjung itu, jika tak bisa penuhi kesepakatan, orang-orang akan ingin kembali ke kota-kota di daratan utama Rusia yang relatif lebih aman. Bukan berarti Ukraina tidak bisa menyerang kota-kota itu juga, tapi serangannya tidak akan sesering seperti yang terjadi di Crimea. Serangan ke kapal penjaga jembatan Kerch mulai berperan di sini. Jembatan itu jauh lebih penting daripada yang disadari banyak orang bagi cengkeraman Putin di Crimea. Dan itu bukan karena alasan yang banyak orang kira atau yang diyakini Putin sebelumnya. Jembatan Kerch merupakan jalur logistik utama Rusia. Pasukan dan perlengkapan bisa masuk ke Crimea dari daratan Rusia lewat jembatan itu dan keluar menuju garis depan. Setidaknya itu rencananya. Namun pada Mei 2024, Rusia tak lagi memakai jembatan itu untuk memasok pasukan garis depan, menandakan strategi Ukraina membebaskan Crimea mulai berhasil. Isolasi, lalu serang. Sekarang jembatan itu masih menjadi urat nadi, tapi urat nadi bagi orang Rusia yang telah menjadikan Crimea yang dianeksasi secara ilegal sebagai rumah mereka sejak 2014. Menurut Kyiv Independent, hingga 800.000 warga Rusia telah pindah ke Crimea sejak aneksasi hingga Desember 2023. Sekarang mereka mayoritas di semenanjung itu, karena hanya sekitar 100.000 orang Ukraina yang tersisa saat laporan dibuat. Rusia mendorong migrasi ini dengan kredit rumah berbunga rendah hingga mengusir warga Ukraina ke daratan utama. Semuanya berlandaskan janji perlindungan Putin. Dasar itu kini runtuh. Serangan Ukraina ke kapal penjaga dekat jembatan Kerch jadi peringatan bagi warga Rusia di Crimea. Ukraina dapat menyerang jembatan itu kapan saja dengan serangan keras. Warga ilegal Rusia di Crimea mungkin akan segera melihat satu-satunya jalur keluar dari semenanjung itu hancur, persis seperti janji perlindungan yang pernah dibuat Putin. Sekarang mereka punya pilihan, keluar saat jembatan masih berdiri untuk menghapus rusifikasi di Crimea, atau tetap tinggal menyaksikan jembatan Kerch runtuh dan hidup dengan kesadaran pertahanan terhadap Ukraina mulai goyah akibat serangan drone bertubi-tubi. Langkah Ukraina memberikan hasil jangka pendek, tetapi memiliki fokus jangka panjang. Negara itu yakin bisa menahan Rusia di daratan utama dan menimbulkan korban besar-besaran hingga Rusia dipaksa mundur. Setelah itu, Ukraina bisa fokus merebut kembali Crimea dengan cara yang lebih tradisional, meski mungkin tak perlu melakukannya. Pada saat penarikan pasukan Rusia terjadi, serangan-serangan seperti yang kita lihat pada akhir April dan awal Mei mungkin saja sudah sepenuhnya menyingkirkan kehadiran militer Rusia di Crimea. Ini bukan lagi soal serangan darat. Ukraina bisa merebut kembali Crimea saat Rusia mundur berkat serangan jarak jauh. Bukan berarti Ukraina tak mampu membebaskan wilayahnya dengan kekuatan militer jika perlu. Maret 2026 memberikan bukti yang lebih dari cukup tentang hal itu. Dalam 1 bulan, Ukraina menyebabkan korban terbesar bagi Rusia dan membebaskan wilayah luas dengan kepemimpinan kuat dan strategi pertahanan aktif. Ingin tahu lebih lanjut? Tonton video kami yang membahas pencapaian besar Ukraina pada Maret. Jika Anda suka video ini, berlangganan The Military Show agar tidak ketinggalan analisis mendalam kami tentang tahap-tahap berikutnya dalam strategi Crimea Ukraina. Terima kasih telah menonton.